Setelah kematian ayahnya, Emma yang berusia 15 tahun sekarang tinggal bersama bibi Angela dan bersekolah di sekolah menengah. Namun, suami Angela mulai curiga bahwa Emma mungkin tidak selugu yang terlihat. Dan seorang gadis baru di sekolah, sepertinya mengetahui rahasia dari Emma. You'll always be alone. And now a dog getting chopped up in a park. I'll be there in a second. We shouldn't worry about me still. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Oh my god, that is so cute. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik nan imut bernama Emma. Diceritakan sejak kematian dari ayahnya, Emma dibesarkan oleh sang bibi yang bernama Angela. See you down there. Angela mempunyai seorang bayi dari pernikahannya dengan Albert. Ia bekerja di sebuah rumah sakit yang cukup besar di kotanya. Dalam 2 minggu mendatang, diceritakan bahwa Emma hendak mencalonkan diri sebagai ketua tari di sekolahannya. Karenanya setiap hari, Emma selalu berlatih berpidato untuk persiapan dalam pemilihan. Emma memiliki saingan bernama Stephanie. Yang mana Stephanie tersebut merupakan teman dekat dari Emma. Tak hanya itu, ibu dari Stephanie juga merupakan sahabat kerja dari sang bibi. Everyone votes. His mom runs pediatrics. Rachel and I have been... I smell like you're really cute. I don't know. Dígame. En español? Sure, I'm just a huge cubophile, but I don't know the... Hey, before I forget, have either of you seen my camping knife? And throwing his spoons. Enjoy, eat your pancakes. Sebelum turun, sang bibi memberikan sebuah formulir pendaftaran sekolah menengah atas kepada Emma. Diceritakan bahwa sang bibi dan suaminya memiliki rencana untuk menyekolahkan Emma di sebuah asrama di kota sebelah. This was Rob's idea. Thanks, kiddo. I need that. Good luck today. Ketika Emma hendak masuk ke dalam kelas, kita diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Catherine. Ia merupakan siswa pindahan dari sekolah lama Emma sebelum orang tuanya tiada. Tak hanya cantik, Emma juga memiliki kepintaran yang lebih di antara teman-temannya. All right. Second law. Proportional to Emma, give us. force applied and occurs in the same direction. Sorry. Come on, Em. I'm sure you'll all make her feel welcome. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan bibi Angela dan ibu dari Stephanie. Mereka terlihat amat dekat dan akrab. Di sini, mereka berdua mengetahui tentang persaingan dari anak-anaknya dalam pemilihan ketua tari di sekolah. Di sini, sang ibu dari Stephanie mengatakan bahwa dirinya hendak membuat pesta untuk menghilangkan ketegangan dalam persaingan. Girls are already so insecure and so I was thinking. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Emma yang sedang berlatih bersama teman-temannya. Namun ketika itu, sang pelatih menganggap Emma kurang fokus dan menggantinya dengan Stephanie. Time. Steph, jump in for Emma. Kelakuan dari sang pelatih benar-benar merubah suasana hati dari Emma. yeah. Karena kecantikan dan keimutannya, tak sedikit dari teman sekolah yang menyukainya. Salah satunya ialah Nathan. Next time then? I'm right around the corner. Later. Ketika sampai di rumah, Emma melihat sang paman yang sedang mengajar beberapa murid didiknya lewat daring. Sang paman meletakkan anaknya di sebuah tempat agar aman dan terhindar dari bahaya. Namun di sini, Emma mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbahaya terhadap sang anak dari bibinya. Yang mana, ia sengaja membuka tempat tersebut dan menggiringnya ke kolam renang. Chapter 5, Carpe Diem. Namun ketika sang bayi sudah sampai di bibir kolam, tiba-tiba sang bibi datang dan langsung mencegahnya.
Di sini sang bibi amat marah terhadap sang suami yang dirasa kurang pintar dalam menjaga bayinya. I wanted a fence around the pool. This is. I was watching him. I don't know what happened. The door was closed. No, I'm not gonna calm down. Di siang harinya di jam istirahat, Emma mencoba untuk mendatangi Catherine dan mengajaknya untuk duduk bersama teman yang lain. Hi, I'm Emma. Namun di sini, Catherine menolak. Ia malah mengatakan apakah Emma sudah tak mengenalnya. You don't recognize me, do you? Di sini Emma sedikit kebingungan dengan perkataan dari Catherine. Bye, Emma. The offer still stands if you get bored. Well, she said maybe. Di lain sisi, ketika sang paman sedang mencoba membantu merapikan beberapa baju milik Emma, dirinya menemukan pisau kesayangan di salah satu lemari yang terbuka. Ketika Emma pulang dari sekolah, sang bibi mencoba untuk mendiskusikan tentang sekolah asrama yang telah disarankan oleh Albert. I'm doing so well here, though. Well, then you'll probably. Oh, and hey, I found my knife. Dari wajah Emma, terlihat dirinya yang amat tidak setuju dengan saran dari pamannya itu. Karenanya ketika ia menuju ke kamar, dirinya mencoba untuk melepaskan semua emosi yang terpendam. Di sini saya akan beritahukan tentang jati diri dari Emma lebih jauh. Diceritakan bahwa Emma merupakan psiko yang menderita ASPD, yang mana ciri-cirinya ialah suka berbohong, tebar pesona, tidak menyesal, kekerasan terhadap hewan, kekerasan kepada orang lain dan sebagainya. Dan diceritakan pula bahwa sebelum ia tinggal bersama sang bibi, Emma sudah berulang kali melakukan pembunuhan yang amat rapi. Mulai dari kematian ayahnya, pelayan hotel yang jatuh, teman sekelas yang tenggelam, kecelakaan mobil, pengasuh yang terbakar dan lainnya. Di siang harinya di jam istirahat, Catherine mencoba untuk bergabung dengan Emma dan teman-temannya. Ketika ditanya oleh Stephanie, Catherine mengatakan bahwa dirinya merupakan teman sekelas dari Emma dahulu. Dan ternyata, tujuan dari Catherine sekarang hanyalah mengikuti Emma untuk membongkar semua kebusukannya. Di sini, Stephanie yang mengetahui jika Catherine merupakan teman dari Emma, ia pun mengajaknya untuk berpesta di rumah. You're smart. Would have figured it out eventually. Ketika pulang sekolah, Emma mulai menunjukkan sebagian kecil dari sifat aslinya. Yang mana ketika sang paman berpesan agar Emma memperhatikan masakan yang sedang dimasak, dirinya malah membuatnya agar terbakar. Tujuan dari hal tersebut karena Emma yang amat tidak suka dengan kebahagiaan sang bibi dan pamannya. Come on! Di malam harinya, Emma menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membuat beberapa orang mencurigai tentang sifat buruknya. Karenanya dengan amat terpaksa, Emma mencoba untuk mendatangi sang paman untuk meminta maaf. Thought you might be thirsty. I just wanted to apologize. I'm sorry. Come here. I understand. Something gets in my head and Dari tempat pamannya, Emma bersiap-siap untuk pergi ke pesta di rumah Stephanie. Namun sebelum itu, Emma kembali mendatangi pamannya. Tak seperti sebelumnya, di sini Emma mencoba untuk mencelakai sang paman dengan menurunkan dongkrak mobil yang sedang bekerja. Angela! I still don't see why you guys had to invite her. Robert? Oh my god!
Akibat kejadian yang disebabkan oleh Emma, sang paman harus dibawa ke rumah sakit dan harus mendapatkan perawatan khusus. You've never done anything. Oh, crap. Accident. Come on. Come here. Sehari-harinya, Emma selalu mencari muka dengan mendekati sang bibi dan menanyakan keadaannya. He's fine. Just put him up for his nap. Di beberapa hari kemudian, terlihat sang paman yang mulai tersadar. Di sini sang bibi mencoba untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. Menyadari jika dirinya sulit berbicara, sang paman mencoba untuk menuliskan beberapa kata sebagai clue. You're gonna be up and walking in a few months. You wanna write some? Di sini sang bibi tetap mencoba untuk tenang di depan Emma. Physical therapist. Diceritakan bahwa pemilihan ketua tari akan diadakan besok. Karenanya di sini, Emma mencoba untuk mendatangi rumah Stefani. I need to go and practice. Election. Bukan untuk bertamu, melainkan menculik anjing kesayangan dari Stefani. Tujuannya, agar Stefani mendapati tekanan batin dan tidak bisa hadir saat pemilihan ketua dimulai. What's going on? It was dead, Emma. Her dog out of her backyard last night. Dan nampaknya usaha dari Emma berjalan dengan mulus. Namun sayangnya meskipun Stefani tidak hadir, beberapa anggota tetap memilih Stefani untuk menjadi ketua tari di sekolahnya. Hal tersebut kembali membuat perasaan dari Emma bergejolak. She really wants this, and she's been working super hard. How did it go? I can't wait. Excuse me. Emma. Di pagi hari sebelum Emma berangkat, sang paman pulang dari rumah sakit. Dirinya menggunakan kursi roda karena kakinya yang belum berfungsi normal. Tak hanya itu, sang bibi juga sengaja menyewa asisten yang sekaligus perawat pribadi untuk suaminya. Di sini, Emma mencoba bertanya apakah sang paman ingat dengan kejadian ketika dirinya kecelakaan. Namun sang paman, ia hanya diam dan tak mengungkap kecurigaannya. Do you remember what happened? It's very thoughtful, Emma. Thank you. Ketika di sekolah, Emma didatangi oleh Catherine. Diceritakan bahwa Catherine sudah tidak tahan dengan kelakuan dari Emma yang sangat psikopat. Dirinya mengatakan akan membeberkan semua kematian di masa lalu yang diakibatkan oleh Emma. Di sini Emma tidak terlihat takut sedikit pun. Malahan ia menyuruh Catherine agar berhati-hati dengan tindakannya. If I've really been that busy, you might want to be careful. Catherine yang sudah emosi, dengan sadar menampar keras pipi dari Emma. Kitty cat. Karena hal tersebut, Emma dibawa ke UKS sekolah. Nathan, please take her to the nurse's office. Di UKS ketika sang penjaga pergi, ia mencoba untuk mengambil kunci lemari obat-obatan. Tujuannya ialah, Emma hendak mengambil obat yang biasa digunakan oleh Stefani untuk meredakan penyakitnya. Diceritakan bahwa Stefani memiliki penyakit epilepsi. Yang mana ketika penyakit dari Stefani kambuh, ia harus dibawa ke rumah sakit karena obat di UKS yang telah hilang. Lewat sebuah pesan, Emma mencoba untuk membangkitkan penyakit dari Stefani. Usaha dari Emma benar-benar mulus. Karena obat yang hilang di UKS, Stefani harus dibawa ke rumah sakit. Di lain sisi, sang ibu dari Stefani mencoba untuk mendatangi bibi dari Emma. Diceritakan bahwa ia memiliki rekaman CCTV di saat anjing kesayangan dari Stefani hilang. They still haven't figured out who did this. We got a little on our security cam, but I'll send it to you. Yeah. Dan ketika sang bibi melihat rekaman tersebut, ia menyadari bahwa itu adalah Emma. Dari rumah sakit, sang bibi langsung mendatangi Emma untuk meminta penjelasan. Emma pun mengaku jika dirinya yang telah mengambil anjing dari Stefani.
Namun di sini Emma beralasan agar dirinya dapat terpilih untuk menjadi ketua tari di sekolahnya. Emma, tell me. God, okay, I'm sorry. I wanted to hurt her and I let her dog out. Okay, I wanted to be dance captain. Okay, it's okay. Namun di sini, sang bibi tidak percaya begitu saja. Ia mencoba untuk mencari informasi tentang penyakit dari Emma dan beberapa tanda-tandanya. Di lain sisi ketika sang paman sedang berjemur, Emma mencoba membuat keributan. Yang mana ia mengobrak-abrik beberapa obat dari pamannya. What the hell? Di saat sang paman meminta bantuan kepada Emma untuk membawanya masuk, di sini Emma mulai kembali menunjukkan sifat aslinya. Ia berpura-pura tidak dengar ketika sang paman memanggilnya. Stupidest joke I've... Emma. Parahnya lagi ketika sang asisten hendak membawa sang paman masuk. Dirinya membuat sebuah siulan yang mengingatkan sang paman akan kejadian yang menimpanya. Karena hal tersebut, sang paman kini yakin jika emalah yang telah melukai dirinya. Sang paman mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahukan sang bibi. Namun dengan syarat, Emma bersedia untuk pindah ke asrama yang telah disarankan. Towards her, and I don't want that. And I'm not going to say anything. Sang paman menyadari jika ia memberitahukan semuanya kepada sang bibi, itu sama saja dia menyakiti istrinya. Di sini, Emma hanya mengiyakan keinginan dari pamannya. We'll go to boarding school. Theo. To Tengo and Lamida. Di pagi harinya, sang bibi berpamitan kepada suaminya karena hendak menemui teman lamanya dulu. Di sini, sang bibi meninggalkan sebuah boneka di samping tempat tidur dari suaminya. Boneka tersebut telah terpasang CCTV untuk mengawasi sang suami dari jauh. Diceritakan bahwa kepergian sang bibi menemui sahabatnya dulu. Ia hendak mencari informasi tentang Emma yang sebenarnya. Diceritakan bahwa sang teman tersebut merupakan sosok yang telah membunuh ayah Emma. Namun bukan tanpa sebab. Diceritakan bahwa di waktu itu, sang teman melihat ayah dari Emma hendak menembakkan pistol ke anaknya. Why? No. Move on to Did he say anything to you? one thing stood out. What? There's something wrong with her. He also said that she would do it. Di lain sisi, Emma mencoba untuk menemui pamannya. Diceritakan bahwa Emma hendak mengakhiri semuanya. Karenanya ketika sang asisten telah pulang, Emma pun mulai beraksi. Alright, bye. Come on, Cora. Pick up. Di awal-awal, Emma mencoba menghubungi Catherine agar ke rumahnya. Ia mengatakan kepada Catherine bahwa dirinya hendak berubah dan akan berkata jujur tentang semua yang telah ia lakukan. If you come over, I promise I'll tell you. I really am a good person. Deep down, please. Okay, Emma. Setelah menghubungi Catherine, Emma langsung mencoba untuk menghubungi Nathan. Emma meminta agar Nathan bersedia main ke rumahnya sesaat setelah Catherine pulang. Really? That'd be cool. Okay, yeah. Di beberapa menit kemudian, terlihat Catherine yang telah sampai. Come in, Sterling. Di sini, Emma mencoba bersikap baik dengan memberikan minuman kepada Catherine. Namun tanpa disangka, minuman tersebut telah dicampur dengan obat-obatan yang Emma curi dari obat pamannya. It's really nice to have someone to talk to. Ketika obat mulai bereaksi, Emma mencoba menelpon polisi dan mengatakan bahwa di rumahnya terdapat seorang penjahat. Oh my God, please help me. My name is... Jadi di sini, Emma hendak memfitnah Catherine untuk segala kejadian yang akan dilakukan oleh Emma.
Setelah Catherine pingsan, ia mencoba untuk menyiram bensin ke beberapa ruangan. Di waktu tersebut pula, Emma mencoba memancing sang paman dengan suara dari anaknya. Sang paman yang menganggap bahwa itu anaknya, ia mencoba berusaha untuk naik ke lantai atas. Come on, buddy. Yeah. Right, come on. Daddy's coming, buddy. I am sorry, Rob. Menyadari jika sang bibi telah kembali, Emma mencoba untuk berlari keluar. Sang bibi yang khawatir dengan keadaan dari sang paman, ia pun tanpa berpikir langsung berlari masuk. Api yang semakin membesar membuat nafas dari sang bibi benar-benar terganggu. Meskipun ia mencoba untuk menyelamatkan suaminya, namun tetap saja usahanya sia-sia. Beberapa menit kemudian terlihat polisi yang berdatangan. Termasuk juga Nathan. Nampaknya rencana Emma benar-benar mulus. Dari kejadian tersebut, pihak berwenang mencoba untuk mencari orang tua angkat untuk Emma dan bayi dari bibinya. Kebengisan dari Emma menghabisi orang-orang terdekat mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.